Ar-Rahman ayat 14 sampai 25. Ya, kemarin kita bahas tentang ciptaan Allah, yaitu masalah langit, bumi, timbangan, mizan, dan juga buah-buahan kurma. Hari ini kita membahas tentang ciptaan Allah yang berikutnya, yaitu khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia dari tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikar. Ya, seperti tembikar itu artinya tanah kering, kayak apa? Ini awal penciptaan. Jadi bukannya kita, yaitu kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah menceritakan di ayat ini tentang bagaimana Allah ciptakan manusia dari tanah kering. Dalam sebuah riwayat, tanahnya itu diambil dari bawahnya Ka'bah yang sekarang Ka'bah. Kenapa semua orang Muslim, semua orang bahkan kalau ke Ka'bah pasti nangis, siapapun dia, karena memang Ka'bah itu Ka'bah Bakkah, Mekah itu berasal dari Bakkah, tempat menangis. Karena memang kita itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam itu dari tanahnya diambil di bawah Ka'bah Baitullah. Makanya setiap orang sangat, jadi magnetnya itu kuat banget. Yang pernah Bapak Haji, Pak Haji Mansur, Pak Haji Rusmana, Pak Haji Sanusi, Pak Haji Ujang, Ibu Haji, ya kan, yang pernah haji, pernah umroh, merasakan magnet yang luar biasa, sehingga pasti semua orang nangis. Kenapa bisa begitu? Karena memang kita ini, kakek kita diciptakan Allah dari tanah, dan tanahnya diambil dari bawahnya Ka'bah. Itu dalam sebuah riwayat. Ya, dalam sebuah riwayat. Jadi begitu. Makanya di sini dijelaskan, Allah menjelaskan Allah ciptakan manusia dari tanah yang liat, tanah kering, ya, tanah yang liat dari tanah kering. Makanya kenapa setiap kita meninggal dunia kita dikubur di tanah, karena kita berasal dari tanah. Bagaimana orang yang meninggal dibakar, masya Allah, nauzubillah min zalik, ya, itu kasihan, itu dia menjerit, dia ruhnya menjerit karena sakit luar biasa. Atau juga kecuali memang misalnya kecelakaan pesawat, meninggal di lautan misalnya, itu berbeda. Ini ada orang yang sengaja dalam agama Hindu atau Buddha itu ada macam dibakar begitu, kasihan, ya kan, menjerit, ya, sakit luar biasa ruhnya itu. Karena memang kita ini dari tanah, maka kembali kepada tanah. Jadi manusia Allah ciptakan di ayat ke-14 ini, proses penciptaan manusia dari tanah. Bagaimana dengan jin, dengan setan, dengan malaikat? Kalau malaikat itu khalaqal malaku min nurin, dari cahaya, walakul janna mimarji min nar, sedangkan jin diciptakan dari api. Ya, jadi manusia wa khalaqa adam mimma wusifalakum, itu dari tanah liat. Jadi beda nih, malaikat dari cahaya, jin, ya, setan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Ada yang mengatakan, oh kalau begitu enak dong, kan setan itu dari api masuk ke neraka, api dengan api. Nah, ada yang nanya begitu tuh. Caranya begini aja, ya, kita panggil orang itu yang nanya seperti itu, kita tampar. Dia marah, kok saya ditampar? Kenapa? Karena ya, itu kan sakit nggak? Sakit. Padahal ini apa nih? Tangan, ini pipi, tanah sama tanah ketemu, ditampar, sakit. Sama dengan begitu, setan dari api masuk ke neraka, sama-sama api, cuma beda. Seperti manusia yang ditampar, sakitnya luar biasa. Ya, itu ya. Nih siapa nih yang sering ngaji nih, ya, sholat doang ngaji langsung ke atas, ya. Siapa namanya, lupa saya. Ya Yusuf, ya, bilangin ya, kalau begitu terus mendingan jangan di Kolbun Salim, cari kos aja gitu. Yang di atas bilangin ya, ini sering banget Abi lihat nih, udah lama gak ngaji, pas ngaji megang Quran doang langsung ke atas. Ngapain? Tidur. Bilangin ya, kalau begitu lagi besok
Abi usir, bawa tasnya pulangnya di kos saya, nyari kos saja. Bayaran cuma 50.000, nggak mau ngaji, kan keterlaluan namanya. Ya, Yusuf mohon ke bawah sini ngaji, kalau enggak kamu bawa aja tasnya cari kos ya. Ini marahnya marah ya, marah terkendali ya. Kalau nggak marah terkendali kan, ya kan ngapain gitu di sini kan keterlaluan ya. Nah kemudian, di ayat yang selanjutnya ayat 15 tentang penciptaan jin iblis. Wa khalaqal janna mim marijim nar. Allah menciptakan jin dari nyala api. Mim marijin itu api tanpa asap. Min narin dari api, tapi tanpa asap. Makanya jin itu bapaknya iblis. Iblis itu bapaknya jin, maaf. Iblis itu bapaknya jin. Ya, bapaknya jin. Dulu sebelum Allah ciptakan manusia, itu makhluk yang namanya jin, iblis itu ibadahnya luar biasa, mengalahkan malaikat. Malaikat ibadahnya hebat, tapi jin itu lebih hebat lagi. Hebat banget. Ya. Makanya dia ya termasuk orang yang ada di surga. Ketika Allah ciptakan manusia, dia apa? Diusir dari surga karena dia diperintahkan Allah untuk sujud, dia tidak mau sujud. Nah, tidak mau sujud itulah yang membangkang karena kesombongannya. Mimma rijim minar. Jadi di ayat 15 Allah menjelaskan tentang penciptaan jin, bapaknya iblis. Ya, yaitu bapaknya setan, bapaknya jin itu iblis, bapaknya setan. Jadi gini Pak ya, ada setan itu sifat. Setan itu sifat. Setan itu bisa manusia, bisa jin. Dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, dari setan jin dan manusia. Setan jin namanya iblis, setan manusia ya namanya manusia. Kalau setan jin dibacakan ayat kursi dia kabur, setan manusia kursinya diambil, malah bahkan berebut. Kursinya diambil. Beda dengan setan manusia. Mimma rijim minnar, dari api tanpa asap. Api tanpa asap. Itulah setannya jin. Makanya ketika Allah menjelaskan tentang penciptaan makhluknya, kita harus menyadari ini semua adalah ciptaan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kalian dustakan? Kenapa ada di sini ada dua, ribukuma, rabbikuma? Karena bukan hanya manusia juga, cuma jin juga. Nikmat apakah yang kalian dustakan selama ini, hai jin dan manusia? Nikmat apakah? Ya, nikmat manakah yang kalian dustakan selama ini? Kenapa kalian tidak mau beribadah, tidak menyembah Allah? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, makanya kalimat ini diulang-ulang. Maksudnya sebagai anak, supaya kita sadar diri bahwanya kita jangan sampai mengingkari nikmat Allah. Ya, baik jin atau manusia, jangan sampai termasuk orang yang kufur nikmat. Apa kufur nikmat itu? Tidak yakin dengan nikmat Allah, tidak percaya dengan nikmat Allah. Syukur itu kan ada 4. Syukur hati, merasakan ya semua nikmat itu dari Allah. Syukur lisan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Syukur anggota tubuh dengan sujud syukur. Syukur dengan tangan bersedekah. Syukur dengan mata membaca Al-Quran. Syukur dengan anggota tubuh yaitu dengan sujud syukur. Ya, itu syukur. Makanya orang yang paling puncaknya kemarin saya sudah jelaskan, ada orang ibadah karena takut, ini namanya ibadah apa? Ibadah budak. Ada orang ibadah karena pedagang, ingin untung dia, ibadah pedagang. Tapi yang paling hebat ibadah karena cinta, karena syukur, ibadah karena bersyukur. Nah, kita ini termasuk golongan apa nih? Boleh sih masih awam yang 1 dan 2, tapi kalau selama kita dalam hidup ini hanya 2 saja, berarti belum menikmati ibadah. Makanya ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin. Muslim ibadah sekedar menggugurkan kewajiban. Mukmin ibadah sudah jadi kenikmatan. Muttaqin ibadah sudah jadi kenikmatan. Mukmin ibadah sudah jadi kebutuhan, muttaqin ibadah sudah jadi kenikmatan. Kira-kira kita termasuk yang mana nih? Nah, mudah-mudahan
Kalau muttaqin itu kategorinya Rasulullah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sholat malam sampai bengkak kakinya, sampai lama berdiri ruku sujudnya, dan akhirnya dia bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, ya Rasulullah, gitu-gitu amat sih ibadahnya, padahal engkau dijamin oleh Allah masuk surga, engkau dijamin dosanya diampuni. Apa jawaban Rasulullah? Afala abdan syakura. Nah, karena itulah saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, itu kan luar biasa kan. Jadi ada tingkatannya. Nah, kita ini nih termasuk tingkatan mana nih? Tingkatan ibadah takut neraka, tingkatan ibadah ingin pahala, tingkatan ibadah karena nikmat, karena bersyukur. Nah, makanya diulang-ulang kembali dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan, hai jin dan manusia? Ya, tadi kemarin juga sudah jelasin, kita masuk surga itu bukan karena amal, bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Makanya cari rahmat Allah agar kita masuk surga. Yang dulu diceritakan ada orang Bani Israel 500 tahun dia ibadah. Dia merasa dia ini masuk surga karena ibadahnya. Ditimbanglah di mizan tuh antara ibadah dengan nikmat Allah, hanya satu nikmat mata. Lalu ditimbanglah, ternyata nikmat mata itu lebih berat dibandingkan dia ibadah 500 tahun. Itu bukti apa? Bukti rahmat Allah itulah yang menentukan kita masuk surga. Jadi bukan karena ibadah. Kalau ngadain ibadah, berapa sih ibadah kita? Nggak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat yang sebelum kita kan. Ya Allah ya Rabbana, kita malu gitu ya. Di ayat 16 kita diingatkan kembali tentang penciptaan manusia, penciptaan jin, kemudian bagaimana kita diperintahkan agar kita tidak mendustakan nikmat Allah. Kemudian ayat 17, Rabbul Masrikaini wa Rabbul Maghribaini. Allah Tuhan, dia memelihara kedua masyrik dan kedua maghrib. Masyrik itu tempat terbitnya matahari, maghrib itu tempat terbenamnya matahari. Masyrik itu pagi hari, maghrib itu sore hari, yaitu di waktu maghrib. Kalau nanti ini waktu syuruk tuh namanya masyrik, waktu syuruk terbitnya matahari setelah subuh. Ya, setelah subuh kita lewati berapa menit itu waktu syuruk, kita boleh sholat sunnah. Tapi habis subuh kita nggak boleh sholat sunnah karena waktu haram, itu terbitnya matahari. Nah, ada juga yang mengatakan masyrik itu ada di sebelah timur, maghrib itu ada sebelah barat. Masyrik terbitnya matahari, masyriqaini. Masyriqaini itu adalah di waktu panas, masyriqaini ini di waktu dingin. Kenapa dua gitu? Terbitnya matahari karena Allah yang menjaga di waktu panas, di waktu dingin matahari terbit. Kenapa maghribaini? Karena dua waktu panas dan dingin mata itu terbenam. Di saat terbenam dan terbit itulah Allah jaga. Kalau tidak Allah jaga, kiamat. Makanya ketika matahari terbit dari sebelah barat, sudah tertutup pintu taubat, nggak ada lagi pintu taubat. Nauzubillah. Nah, itu namanya udah kiamat, Pak ya. Sebelum matahari terbit masih belah timur, masih bersyukur kita, masih jauh kiamat. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'arij di tafsir Ibnu Katsir, fala uqsi bi rabbil masyariq wal magharib. Aku bersumpah dengan Allah Tuhan yang mengatur masyrik tempat terbit, maghrib tempat terbenam matahari. Tempat terbit matahari, tempat terbenam matahari ini selalu berpindah ya, sesuai di saat-saat munculnya manusia. Rabbul Masriqi wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Dialah Allah Tuhan Masyriq dan Maghrib, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka ambillah dia sebagai pelindungmu. Sebab ada orang yang menyembah matahari. Ya, ini yang pernah dilakukan ketika pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan waktu budanya.
mencari Tuhan di siang hari ketemu matahari, mencari Tuhan di malam hari ketemu bulan. Tuhan saya nggak mungkin lenyap. Ya, akhirnya dia menemukan yang menciptakan siapa ini matahari dan bulan. Itulah Allah. Pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya dia menemukan Tuhan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam tafsir Jalalain ayat yang ke-17 ini. Rabbul maghrib Rabbul masyriqaini masyriqul syita wa masyriqus sif. Jadi waktu terbit di musim panas, waktu terbit di musim dingin. Wa rabbul maghribain, begitu pula sama. Kazalik itu artinya sama di waktu panas dan di waktu dingin. Jadi ayat yang ke-17 ini Allah yang menciptakan dua waktu timur dan barat. Penentu salat adalah matahari. Penentu bulan hijriyah adalah bulan. Peredaran bulan itu menentukan waktu kita puasa dan lain-lainnya. Kemarin itu ada keterlambatan pengumuman dari pemerintah kan, sidang isbat. Ada yang mengatakan puasa Ramadan jatuh di hari Sabtu, ada yang mengatakan hilalnya di hari Minggu Ahad. Nah ini kan ada dua kubu nih. Ya mungkin karena menteri kita adalah profesor ya, dia harus voting yang mana paling banyak dia terlihat ru'yatul hilalnya dan hisabnya ya untuk menentukan satu Ramadan. Itu hampir-hampir tuh. NU itu umumnya hari Sabtu sebenarnya. Ya kan, menurut Khalil Nafis, ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis, sahabat saya, itu hari Sabtu sebenarnya. Ada yang mengatakan hari Minggu. Wah, potensi berbeda nih kita Ramadan. Tapi ternyata Pak Nasaruddin Umar menentukan agak lambat ya menentukannya. Orang sudah pada pulang sholat Isya, baru sholat tarawih balik lagi. Makanya sholat tarawih malam pertama sedikit ya jumlahnya. Kenapa? Karena udah pada pulang ya. Tapi alhamdulillah ya, sepakatan bahwa Ramadan sama bareng Nahdlatul Ulama dan NU bareng ya. Setelah itulah pentingnya pemerintah. Kalau enggak itu kan ngambang kan, hari Sabtu apa hari Minggu nih ya kan. Nah, iya alhamdulillah sepakat. Nah, masyrik dan maghrib itu untuk menentukan sholat, sedangkan bulan itu untuk menentukan waktu kita berpuasa, waktu kita nanti Lebaran, Idul Fitri, dan waktu kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha nanti ya, kurban. Itu namanya masyrik dan maghrib. Masyrik itu terbit, itu waktu setelah subuh. Maghrib itu maghrib itu maghrib kan, waktu terbenam, itu waktu maghrib kita berbuka puasa. Apalagi di bulan suci Ramadan, makanya ada etika di saat berbuka itu, saat doa mustajab. Ada yang mengatakan saatnya kapan mustajab itu? Yang benar kita batalkan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Kita minum air putih hangat, minum air zam-zam atau air yang bagus, air kelapa, kemudian 3 butir kurma. Setelah itu baca doa Allahumma lakasumtu. Jadi Allahumma lakasumtu itu setelah kita makan, kita minum, setelah takzil batalin puasa. Banyak di antara kita salah paham doa Allah lakasumtu padahal kita belum buka. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Saya telah melaksanakan. Kapan puasa, kapan bukanya? Belum buka. Buka dulu baru baca doa itu. Ya kan? Itu sunnahnya begitu. Setelah itu, setelah kita batalin buka, doa Allah lakasumtu, doa mustajab tuh, diaminkan oleh para malaikat. Hajat kita hari itu apa? Nih sekarang nih nanti ya maghrib ya, sampaikan kepada Allah hajat kita. Ya Allah, mudahkan saya menuntut ilmu. Ya Allah, berikan hamba ilmu manfaat, sehatkan hamba, keluarga sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Nah doa saat itu mustajab. Ini yang sering kali kita lupa, karena konsentrasi orang awam puasa sama juga saya,
konsentrasinya apa? Gorengan, konsentrasi lontong, kolak dan macam-macam itu. Jadi lupa doa. Padahal saat itulah doa yang tidak ada hijab pasti dikabulkan. Jangan lupakan ya, doa saat menjelang buka puasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang kalian hai jin dan manusia dustakan? Nikmat mana? Allah telah ciptakan masyrik dan maghrib. Marajal bahri yaltaqiyan, ayat 19. Dialah Allah yang mengalirkan dua lautan yang bertemu keduanya. Jadi kalau coba lihat di Google atau di YouTube, namanya dua lautan berjumpa. Yang satu air tawar, yang satu air asin. Dan itu terbukti. Di daerah mana itu? Nggak ada itu. Di negara mana? Ada negara lautan itu ada dua, lautan air asin dan lautan air tawar, dan itu ada pemisahnya. Nah ini yang dimaksud dengan ayat marajal bahri yaltaqiyan, berjumpa antara dua lautan air asin dan air tawar. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas meriwayatkan dua lautan itu berjumpa antara tawar dan asin membaur menjadi satu. Yang satu air tawar, yang satu air asin. Air tawar itu airnya mengalir ke sungai-sungai. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat ini, ayat ke-19 Ar-Rahman ini jelaskan surah Al-Furqan ayat 53. Wa huwallazi marajal bahri wa haja azbun furatun wa haja mil'un ujajun wa ja'ala bainahuma barzahan wa hijran mahzura. Dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu air tawar, yang satu air asin, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ada dindingnya, ada batasnya antara dua lautan asin dan tawar. Mari lihat dalam tafsir Jalalain ya, marajal bahraini marajal bahraini yaltaqir, asal bahril al azbu wal mal'u yaltaqiyan. Itu kan benar. Jadi air tawar dan air asin, laut air tawar dan laut air asin. Bainahuma barjahul la yabghiyan, di antara keduanya air tawar dan air asin, laut itu ada barjah, ada pembatas, la yabghiyan, yang tidak melampaui atau bercampur di antara keduanya. Satu asin, satu tawar, ini berpisah, ada kayak batas pembatas, ada pembatasnya, dan itu terbukti secara ilmiah. Itulah Allah ciptakan. Jadi kalau kita melihat ayat ini membuat kita semakin sadar diri. Jadi Allah ciptakan sesuatu pasti ada hikmah, tujuannya, ada manfaatnya. Bainahuma barjahul la yabghiyan, di antaranya ada dinding pemisah antara laut air tawar dan laut air asin. Bainahuma barjahun, barzah, pembatas. Seperti orang sekarang yang ada di alam kubur, namanya alam apa? Alam barzah. Alam barzah itu alam penantian antara dunia dengan akhirat. Kapan, berapa lama? Tergantung kapan kiamatnya. Imam Syafi'i usianya 43 tahun. Ada imam yang lain usianya 53 tahun. Sekarang beliau di alam kubur 2000 tahun lebih. Di alam kuburnya lebih lama dibandingkan usia di dunia, di alam barzah. Kita nih misalnya sekarang hidup di dunia paling 80 tahun, itu udah bagus banget. Almarhum Pak Haji Romli kemarin 85 tahun katanya. Ada yang mengatakan 90 tahun di dunia. Tapi di alam barzah bisa ribuan tahun. Kapan? Wallahu alam. Sampai kiamat. Bisa 1000, bisa 2000, bisa 3000, sampai kiamat. Misalnya Allah tentukan kiamat tahun 10.000, berarti kita di alam barzah, di alam kubur itu 8.000 tahun. Nah, jadi alam barzah itu alam pembatas, pemisah antara akhirat dengan dunia. Ada yang mendapatkan raudhah min riyadil jannah, ada yang mendapatkan hufrah min hufratin niran. Yes, taman di antara taman surga, ada yang mendapatkan kubah dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Di ayat yang ke-20 ini menjelaskan kembali ke masalah pemisah antara air tawar
dengan air asin yang ada di lautan, dan itu jelas sekarang bisa dilihat ya, apalagi sekarang zaman Google, zaman YouTube, zaman medsos. Coba aja lihat, klik ya, laut air tawar dan laut air asin, jadi ada pemisahnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, bagaimana, manakah nikmat yang Allah berikan kepada kalian hai manusia dan jin yang kalian dustakan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan sampai ayat 21 ya. Insyaallah besok ayat 20.